Lawang Sewu disebut 1000 pintu. Padahal jumlah aslinya tidak pernah sama setiap kali dihitung. Malam ini, aku masuk sendirian, tanpa izin, tanpa pendamping. Dan kalau kalian dengar suara pintu terbuka di video ini, itu bukan efek suara. Karena di tempat ini, setiap pintu yang terbuka selalu meminta satu pengganti. Jika kalian bernyali besar, coba dengar ceritanya di malam hari sendiri. Dan gunakan headset untuk pengalaman yang mendebarkan di malam Anda. Penasaran dengan cerita Lawang Sewu? Yuk kita absen dulu dari kota mana saja kalian berasal. Dan jangan lupa dukung terus channel Misteri Senyap dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita misteri senyap lain di malam-malam Anda. Yuk kita simak ceritanya. Tidak semua tempat suka dikunjungi ulang, dan Lawang Sewu adalah salah satunya. Malam itu, hujan turun tipis di kota Semarang, seperti sengaja menutupi suara langkah siapapun yang berniat masuk tanpa izin. Syam di ponsel. Raka menunjukkan jam 23:58 WIB. Ia berdiri di seberang jalan, tepat di hadapan bangunan tua bercat putih kusam yang menjulang angkuh. Di hadapannya, Lawang Sewu. Bangunan peninggalan kolonial yang siangnya tampak megah, namun berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Saat malam tiba, jendela-jendelanya gelap, tinggi, dan sunyi seolah mata kosong yang sedang memperhatikan. Raka menarik napas dalam. Ini bukan pertama kalinya ia datang ke tempat angker, namun entah mengapa, malam ini dadanya terasa lebih sempit dari biasanya. Semua bermula 3 jam sebelumnya, saat sedang memeriksa peralatan rekamannya. Sebuah pesan langsung masuk ke ponselnya. Akun tanpa foto profil, tanpa nama jelas. Kalau kamu benar-benar berani, masuklah Lawang Sewu tepat setelah tengah malam. Masuk sendirian, jangan hitung pintunya. Awalnya, Raka tertawa kecil. Pesan semacam itu sering ia terima. Tantangan dari penonton, dari haters, atau sekadar orang iseng. Tapi ada satu hal yang membuatnya terdiam. Pesan lanjutan muncul beberapa detik kemudian. Kamu sudah pernah masuk ke sana, tapi kamu belum pernah keluar sepenuhnya. Raka yakin ia tidak pernah masuk ke Lawang Sewu sebelumnya. Namun sejak membaca pesan itu, kepalanya terasa berat, ingatannya kabur. Seperti ada potongan malam yang hilang dari masa lalunya. Kini, berdiri di depan gerbang besi yang sudah setengah berkarat, keraguan itu kembali menghantamnya. Angin malam berembus pelan, daun-daun kering bergeser sendiri di atas aspal, dan di sela bunyi hujan, Raka merasa mendengar sesuatu yang lain, seperti ketukan pelan dari dalam bangunan. Tok, tok, tok. Tok. Raka menelan ludah. Ia menyalakan kamera. Lampu kecil di dada kameranya menyala redup. Oke teman-teman, malam ini aku di Lawang Sewu sendirian, ucapnya, berusaha terdengar tenang. Tangannya mendorong gerbang. Kray, kray. Bunyi engselnya memekik panjang, terlalu nyaring untuk malam sesunyi ini. Begitu Raka melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang. Udara di dalam terasa berbeda lembab, berat dan berbau tanah basah bercampur besi tua. Langkah pertamanya menggema panjang. Langkah kedua terasa diikuti. Raka berhenti. Hening. Hening. Angin. Gumamnya. Meski ia sendiri tak yakin, ia mulai berjalan menyusuri lorong utama. Di kiri dan kanan, berdiri pintu-pintu tinggi berjajar rapi. Sebagian tertutup, sebagian terbuka sedikit. Catnya mengelupas, kayunya retak dimakan usia. Saat Raka melewati pintu ketiga di sebelah kiri, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tok, 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 tok. Bukan dari jauh, tapi tepat di balik pintu itu. Raka berhenti tepat di depannya.
Cahaya senter kamera menyorot daun pintu yang tertutup rapat. Tidak ada celah, tidak ada bayangan kalau ada orang di dalam. Ini sudah lewat jam kunjungan. Katanya pelan, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Namun saat ia hendak melangkah pergi, sesuatu membuat darahnya membeku. Gagang pintu itu bergerak perlahan, tidak terbuka, tidak tertutup, hanya bergerak. Seolah ada tangan di baliknya. Raka mundur satu langkah. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, dari balik pintu itu, terdengar suara berbisik sangat lirih. Masuklah. Lampu kamera Raka berkedip satu kali. Dan tepat saat itu, dari ujung lorong yang gelap, terdengar suara lain langkah, kaki pelan yang tidak ia buat sendiri. Bab ini berakhir di sana dengan Raka berdiri di tengah lorong penuh pintu. Sadar bahwa sejak langkah pertamanya masuk, ia tidak lagi sendirian. Raka memutuskan untuk tidak membuka pintu itu. Naluri terkuatnya berteriak untuk pergi bukan masuk lebih dalam. Berbalik, melangkah cepat menjauhi pintu ketiga yang gagangnya masih bergetar pelan. Setiap langkahnya terdengar terlalu keras, menggema berkali-kali di lorong panjang itu. Namun setelah berjalan hampir 1 menit, Raka berhenti mendadak. Lorong di depannya terlihat sama persis, pintu tinggi berjajar rapi, lampu gantung tua di langit-langit, retakan di dinding sebelah kanan semuanya identik. Bahkan noda hitam di lantai berbentuk seperti telapak tangan yang mengering. Raka mengerutkan kening. Nggak mungkin, gumamnya. Ia menoleh ke kiri. Pintu ketiga. Retakan kecil berbentuk huruf Y. Di sudut bawah daun pintu itu retakan yang sama. Gagang pintu yang kusam. Semuanya persis. Jantung Raka berdentum keras. Aku muter, katanya pada kamera. Ia berbalik ke belakang. Lorong di belakangnya memanjang lurus, tanpa percabangan. Tidak ada tikungan, tidak ada jalan melingkar. Ia mulai berjalan lagi. Kali ini lebih cepat. 10 langkah. 20, 30. Pintu ketiga. Lagi, keringat dingin membasahi punggungnya. Senter kamera mulai meredup. Cahayanya bergetar seperti napas orang ketakutan. Raka mencoba sesuatu. Ia mengambil koin dari saku, lalu melemparkannya ke lantai, tepat di depan pintu itu. Kling, kling, koin memantul. Lalu berhenti. Ia berlari menjauh. Saat ia kembali, napas terengah. Koin itu sudah kembali ke sakunya. Ini gak masuk akal, bisikinnya. Suara statis muncul dari mikrofon kamera. Di antara dengung itu terselip suara lain sangat pelan, tapi jelas. Raka. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini suara itu datang dari berbagai arah. Dari balik pintu, dari atas langit-langit, dari ujung lorong. Raka. 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 Nada suaranya berbeda-beda. Ada yang berat seperti lelaki tua, ada yang serak, ada pula yang terdengar sangat mirip dengan suaranya sendiri. Raka menutup telinganya. Stop, ini cuma sugesti, teriaknya. Namun, lorong itu merespons. Pintu-pintu di kiri dan kanan bergetar serempak, seperti jantung raksasa yang berdetak. Engsel-engsel berdecit pelan, membuka celah sempit. Dari celah itu, Raka melihat kilasan cepat bayangan orang-orang berdiri membelakanginya. Kepala tertunduk, diam tak bergerak. Langkah kaki terdengar lagi. Kali ini bukan satu, banjak. Pelan, beraturan, seolah mengelilinginya. Raka berlari. Ia tidak tahu kemana. Lorong terasa semakin sempit. Udara semakin dingin. Setiap kali ia menoleh, pintu-pintu seakan bergeser, menutup jalannya. Tiba-tiba lantai di bawah kakinya terasa menurun. Tangga. Ia hampir tergelincir saat menyadari telah sampai di depan tangga spiral menuju lantai bawah. Udara dari bawah terasa jauh lebih dingin,
bercampur bau air kotor dan karat. Di belakangnya, lorong kini sunyi, terlalu sunyi. Satu persatu pintu di belakangnya menutup sendiri. Duk, 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 hingga hanya tersisa satu jalan ke bawah. Saat Raka melangkahkan kaki ke anak tangga pertama, suara bisikan itu kembali terdengar kali ini tepat di belakang telinganya. Kamu sudah menghitungnya. Lampu kamera padam, gelap menelan segalanya, dan Raka baru sadar. Sejak tadi, ia tidak lagi mencoba keluar, melainkan diarahkan gelap. Bukan gelap biasa, gelap yang terasa hidup menekan dada, membungkam suara, dan membuat waktu seolah berhenti bergerak. Raka berdiri terpaku di anak tangga. Tangannya mirobe-roba udara kosong. Napasnya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Bau air kotor dan besi karat semakin kuat, menusuk hidung. Lalu, sip, sip, suara tetesan air terdengar dari bawah. Teratur. Menghitung waktu, lampu kamera menyala kembali dengan cahaya lemah. Di hadapannya terbentang ruang bawah tanah lawang sewu luas, rendah, dengan langit-langit melengkung dan pilar-pilar tua yang dipenuhi lumut. Air menggenang setinggi mata kaki, memantulkan bayangan yang tidak selalu mengikuti gerakan tubuhnya. Raka melangkah turun perlahan. Setiap langkah menciptakan riak kecil di permukaan air, dan di ujung ruangan itu, seseorang berdiri diam. Seorang perempuan, gaun putihnya panjang, basah, dan menempel pada tubuh kurusnya. Rambut hitamnya menjuntai, menutupi wajah. Ia membelakangi Raka, berdiri tepat di depan sebuah pintu besi tua yang berbeda dari pintu-pintu sebelumnya. Pintu itu tidak berderit, tidak retak, terlalu utuh, seolah baru. Permisi, permisi. Suara Raka bergetar. Ini area tertutup. Perempuan itu tidak menjawab. Air di sekelilingnya tidak bergerak, seolah ia tidak benar-benar berdiri di sana. Raka mendekat satu langkah. Perempuan itu bergerak. Bukan berjalan melainkan bergeser. Seperti bayangan yang dipaksa pindah, ia berbalik perlahan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya hitam legam tanpa putih mata. Bibirnya tersenyum, tapi senyuman itu terlalu lebar, seolah kulit wajahnya ditarik paksa. Kamu terlambat, katanya lirih. Suara itu bergema aneh, seolah keluar dari dalam ruangan, bukan dari mulutnya. Terlambat apa? Raka mundur setengah langkah. Perempuan itu mengangkat tangannya yang basah dan dingin. Di pergelangan tangannya tergantung-gantungan kunci tua berbentuk pintu kecil. Jumlahnya tidak seimbang, katanya. Pintu lebih banyak daripada penjaga. Raka menggeleng. Aku cuma mau keluar. Perempuan itu tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti air masuk ke paru-paru. Semua yang masuk ke sini bilang begitu. Lampu kamera berkedip sekilas. Pak, Raka melihat bayangan lain di belakang perempuan itu. Puluhan sosok berdiri diam, menyatu dengan dinding. Wajah mereka tertutup pintu-pintu kecil. Kami tidak mati, lanjut perempuan itu. Kami dijadikan. Raka merasakan dadanya sesak. Dijadikan apa? Perempuan itu melangkah mendekat. Air di sekelilingnya tetap tenang. Penjaga pintu. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan. Raka baru sadar. Dinding-dinding basement itu bukan sekadar tembok. Di sana tertanam pintu-pintu kecil, masing-masing dengan ukiran nama yang sudah pudar. Beberapa masih bisa terbaca. Nama-nama manusia. Setiap pintu, kata perempuan itu pelan, pernah bernapas. Raga, gemetar. Aku nggak mau jadi bagian dari ini. Perempuan itu menatapnya lama. Senyumnya menghilang. Kamu sudah menghitung, ucapnya dingin. Kamu sudah melihat. Ia mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Bau air basi dan tanah menusuk hidung Raka. Kamu kurang satu pintu. Tiba-tiba pintu besi di belakang perempuan itu terbuka sendiri. Dari dalamnya Raka melihat lorong sempit yang gelap dengan cermin di ujungnya. Dan di cermin itu, ia melihat dirinya sendiri berdiri membelakanginya. Lampu kamera mati total. Jeritan Raka tenggelam bersama suara pintu besi
yang menutup keras. Raka terbangun dengan napas tersengal. Ia tergeletak di lantai dingin. Tubuhnya basah kuyup. Lampu kamera masih mati. Namun samar-samar cahaya kekuningan menyala dari dinding sekitar, bukan dari lampu, melainkan dari sela-sela pintu kecil yang tertanam di tembok. Ia berada di lorong sempit. Langit-langitnya rendah, membuatnya harus sedikit membungkuk. Dinding kiri dan kanan penuh dengan pintu-pintu kecil, masing-masing setinggi dada orang dewasa. Beberapa tertutup rapat, beberapa terbuka sedikit, dan dari balik pintu-pintu itu terdengar napas, tangkisan, doa yang terputus. Raka bangkit tertatih. Setiap langkah membuat pintu-pintu itu bergetar pelan, seolah merespons keberadaannya. Ini cuma mimpi, cuman mimpi, bisiknya. Namun saat ia menyentuh salah satu pintu, kilasan gambar menghantam pikirannya. Ia melihat seorang pria muda berseragam kolonial, tangan terikat, diseret ke ruang gelap. Jeritan air merah mengalir di lantai. Pintu ditutup. Raka tersentak mundur, napasnya memburu. Ia menyentuh pintu lain. Seorang perempuan berambut panjang berlutut di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri, berbisik memanggil nama anaknya. Tangannya tembus ke tembok, tubuhnya perlahan menyatu dengan pintu. Raka jatuh terduduk. Berhenti. Suaranya pecah, namun lorong itu tidak peduli. Di ujung lorong, ia melihat simbol lingkaran besar di lantai terbuat dari paku berkarat dan serpihan kayu pintu. Di tengah lingkaran itu tergantung sebuah papan tua bertuliskan huruf Belanda yang hampir pudar. Di bawahnya, dengan tinta merah yang lebih baru, keseimbangan harus dijaga. Raka mulai mengerti. Ini bukan sekadar tempat arwah gentayangan. Ini ritual. Bangunan ini hidup karena ada yang mengisinya. Setiap kali pintu berkurang, setiap kali ada yang dilepas, harus ada pengganti. Dan konten-konten horor, tantangan, uji nyali adalah umpan. Umpan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Perempuan bergaun putih itu muncul di ujung lorong. Kini wajahnya tidak lagi sepenuhnya manusia. Kulitnya retak seperti cat tua. Dari celah retakan itu tampak kayu-kayu pintu. Kamu dipilih karena kamu mau datang, katanya datar. Tak ada yang dipaksa. Aku cuma mau bikin video. Raka terisak. Aku nggak tahu apa-apa. Perempuan itu mendekat. Di tangannya kini ada paku besar dan palu tua. Kami juga tidak tahu, jawabnya. Kami hanya ingin pulang. Ia menunjuk ke salah satu pintu yang terbuka di dinding. Kalau kamu mau keluar, katanya pelan, kamu harus menggantikan satu pintu atau membawa orang lain. Raka menoleh ke pintu itu. Di baliknya, ia melihat lorong masuk utama Lawang Sewu. Gerbang besi, jalan raya, lampu kota, kebebasan. Tangannya gemetar. Kalau aku menolak, perempuan itu tersenyum tipis. Bangunan ini akan memilih sendiri. Tiba-tiba, semua pintu kecil di lorong terbuka serempak. Jeritan menggema, bayangan-bayangan merangkak keluar. Namun tubuh mereka terpotong, menyatu dengan daun pintu masing-masing. Tangan-tangan panjang menjulur, menunjuk ke arah Raka. Hitungannya sudah dekat. Bisik mereka bersamaan. Lantai bergetar. Cahaya dari pintu keluar mulai meredup. Raka berteriak putus asa. Ia mundur tanpa sadar, hingga punggungnya menempel pada satu pintu yang masih kosong bersih. Tanpa nama, pintu itu terasa hangat dan seolah mengenalinya. Perempuan bergaun putih berdiri tepat di depannya, mengangkat palu. Pilih, katanya. Lampu kamera Raka menyala kembali. Tepat saat palu itu mulai diayunkan, palu itu berhenti di udara, tidak jadi menghantam. Perempuan bergaun putih menatap Raka lama, seolah menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin akan terjadi. Di sekeliling mereka, jeritan para penjaga pintu meredup, berubah menjadi bisikan yang saling tumpang tindih. Namamu belum tertulis, katanya pelan. Raka menatap pintu kosong di belakangnya. Kayunya masih bersih, hangat,
dan berdenyut pelan, seperti dada manusia yang bernapas. Aku nggak mau mati di sini, isaknya. Perempuan itu menggeleng perlahan. Kami juga tidak mati, jawabnya. Kami berhenti pulang. Cahaya dari pintu keluar di kejauhan semakin redup. Bayangan kota mulai kabur, seolah fajar itu tidak pernah benar-benar ada. Raka menoleh ke kamera di dadanya. Lampunya menyala stabil, terlalu stabil untuk tempat seperti ini. Ia sadar sesuatu. Sejak awal, kamera itu tidak pernah rusak sepenuhnya. Seolah memang harus merekam sampai akhir. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Tanya Raka lirih. Perempuan itu menunduk dari celah rambutnya. Raka melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku di balik wajahnya. Ada lapisan kayu dengan ukiran nama yang hampir pudar. Iya, Mengherti. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju, bukan ke arah pintu keluar, tapi ke arah pintu kosong itu. Kalau aku jadi pintu, suaranya gemetar. Orang-orang yang sudah di sini bisa pergi. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Namun, satu persatu, pintu kecil di dinding bergetar pelan. Lalu beberapa di antaranya retak. Cahaya tipis keluar dari celah-celah itu, diikuti suara napas lega, seperti orang yang akhirnya dibebaskan dari penahanan panjang. Keseimbangan selalu meminta satu, kata perempuan itu akhirnya. Bukan banyak. Raka mengangguk pelan. Ia meletakkan tangannya di daun pintu kosong itu. Tinjin. Lalu panas. Kayu itu melembut, menyatu dengan kulitnya. Kakinya tak lagi bisa digerakkan. Dada terasa sesak, seolah napasnya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Jangan lupa aku, bisiknya pada kamera. Perempuan itu mengangkat paku. Sekali, 2 kali, tok. Suara paku menancap terdengar jelas. Raka berteriak, namun jeritannya berubah menjadi bunyi kayu retak. Tubuhnya memipih, menyatu dengan daun pintu. Wajahnya memudar, tergantikan surat-surat kayu yang basah. Palu berhenti. Lorong itu sunyi. Pahi, Ari, petugas keamanan menemukan sebuah kamera tergeletak di lorong utama Lawang Sewu. Rekamannya masih menyala. Durasi video berhenti tepat di jam 1:11. Wib, di ujung lorong ada satu pintu baru. Warnanya lebih gelap dari yang lain. Kayunya masih terlihat lembab, dan di tengah daun pintu itu terukir jelas satu nama, Raka. Anehnya, sejak hari itu, beberapa pintu lama di Lawang Sewu dilaporkan tak pernah terbuka lagi. Namun penjaga malam sering bersumpah, setiap lewat tengah malam, pintu bernama Raka itu sedikit terbuka, dan dari baliknya terdengar suara pelan. Jangan hitung pintunya, karena jika kamu sadar ada yang bertambah, bangunan itu tahu kamu calon berikutnya. Tea, Emeate.